Mendengar hal itu, Tang San tiba-tiba merasa tercerahkan, dan segala sesuatu di depan matanya menjadi jernih. Dia merenung dalam-dalam, jika Sui Qinghe berhasil mendapatkan tahta surga kekaisaran Dou, maka apa yang akan dilakukan Balai Roh kemudian adalah membantu Sui Qinghe untuk menyatukan seluruh kekaisaran langit Dou dalam batasnya dan menyerap kerajaan dan adipati itu. Setelah menyatukan seluruh kekaisaran, dengan dukungan Spirit Hall, ia hanya perlu alasan yang tidak berdasar untuk melakukan perang penyatuan melawan kekaisaran Bintang Luo. Pada saat itu, mereka dapat mengatakan itu adalah Heaven Dou Empire yang menyatukan benua. Mereka juga bisa mengatakan bahwa itu adalah Balai Roh yang menyatukannya. Cukup strategi yang bagus. Sui Qinghe melihat Tang San tidak berkata apa-apa, berpikir bahwa dia sudah tersentuh olehnya. Melanjutkan, Tang San, jika kamu tidak senang dengan keracunanku ayahku, itu tidak masalah. Meskipun saya mengutamakan minat saya masih tidak akan sejauh itu. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda, nama asli saya bukan Sui Qinghe, saya juga bukan putra Sui Ye. Faktanya, ayahmu adalah musuhku sejak dia membunuh ayahku yang sebenarnya. Aku bahkan bisa memaafkan dendam semacam ini, jadi jangan bilang ini tidak. Bisakah ini membuktikan ketulusanku? Sekarang setelah Sui Qinghe mengatakan ini, Tang San hanya memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah mematuhi, dan yang kedua adalah mempertaruhkan nyawanya. Karena Sui Qinghe telah mengatakan rahasia terbesarnya, jelas dia tidak bermaksud untuk melepaskan ketiganya di depan matanya. Apakah akan membunuh atau menaklukkan, tidak ada jalan keluar ketiga. Untuk mendapatkan kepercayaan Tang San, dia tidak bisa mempertimbangkan terlalu banyak. Benar saja, kata-kata Sui Qinghe membuat Tang San terkejut lagi, dan kebingungan sebelumnya juga menjadi jelas. Kamu adalah anak dari mantan Paus Agung Spirit Hall? Seperti yang dikatakan Sui Qinghe, ayahnya adalah musuhnya yang telah membunuh ayahnya, dan dalam hal status yang ditunjukkannya di Spirit Hall, inti dari seluruh skema Spirit Halls, Tang San langsung menebak identitas aslinya. Sui Qinghe tersenyum bangga, Tang San, aku sudah menghilangkan semua keraguan di hatimu untukmu, jadi katakan padaku kondisimu yang kedua. Saya pikir, apakah di Spirit Hall atau di Heaven Dou Empire, status saya akan cukup untuk mencapai keinginan Anda. Tang San menarik napas dalam-dalam, menatap Du Gubo yang telah memulihkan penampilan manusianya, dan kemudian memandang Yang Wudi yang berdiri selurus lembing, mengangguk. Syarat pertama saya adalah untuk membalas Xiao Wu. Dan yang kedua adalah membalas dendam orang tua saya. Ibuku meninggal karena menyelamatkan ayahku dan ayahku juga diasingkan oleh keluarganya untuk Spirit Hall dan menghabiskan separuh hidupnya dalam kesedihan karena kehilangan ibuku. Selama Anda membalas dendam ini untuk saya, itu tidak diragukan oleh saya untuk bergabung. Setelah mendengar kata-kata Tang San, wajah Sui Qinghe menjadi abu-abu seperti besi. Jika kondisi pertama Tang San pertama dapat disebut dapat dicapai, maka kondisi kedua tidak mungkin. Untuk membalas dendam ini adalah menghancurkan seluruh aula roh. Bagaimana mungkin? Apakah Anda mengolok-olok saya? Tinju Sui Qinghe sudah mengencang tanpa sadar. Tang San berkata dengan tenang, aku hanya menyatakan fakta. Sayangnya itu tidak mungkin bagi Anda. Yang mulia, mulailah. Anda adalah orang yang sangat pintar, tetapi juga orang yang naif. Tidak semua orang mengutamakan minat mereka seperti Anda. Apakah itu masalah orang tua saya atau masalah Xiao Wu? Bagaimana saya bisa berkompromi dengan Anda? Balai Roh adalah musuh seumur hidupku. Giok pecah yang lebih baik daripada genteng tanah liat yang utuh. Kata-kata terakhir diucapkan dengan tegas oleh Tang San. Mereka milik dunia lamanya. Mendengar kata-kata ini, di sisinya, apakah Du Gubo atau Yang Wudi, keduanya meningkatkan momentum mereka dengan keras. Dan pada saat yang sama, di belakang punggungnya, 8 Spider Lens dengan cahaya berdarah ganas sudah meledak dari tubuhnya. Jawabannya terhadap Sui Qinghe dapat diringkas dalam 3 kata. Bertarung sampai mati karena kemarahan. Pembuluh darah biru di leher Sui Qinghe berdenyut dengan hebat, dan pikirannya juga dipenuhi dengan amarah yang seperti gelombang yang menakutkan dan membuat lapisan udara biru di wajahnya. Seutas cahaya muncul dari tubuhnya dengan tiba-tiba, cahaya keemasan murni, langsung menyebar dari dahinya ke seluruh tubuhnya. Cincin roh muncul di tubuhnya satu demi satu. 2 kuning, 2 ungu, 3 hitam, total 7 cincin roh. Dan kemudian kepalanya juga dikelilingi oleh lapisan cahaya keemasan murni ketika pakaiannya di belakang punggungnya retak. 2 pasang sayap putih membuka dari punggungnya, dan tubuhnya perlahan melayang di udara seolah-olah bebas dari kontrol gravitasi, berhenti di 1/3 meter dari tanah.
Dicuci dalam cahaya keemasan yang intens, mata Sue Qinghe juga menjadi emas. Siluet besar yang wajahnya tidak dapat dikenali muncul di belakangnya, dan satu-satunya perbedaan antara dia dan hantu emas adalah jumlah sayap. Jumlah sayap di belakang siluet emas adalah 6. Murid Dugubo dan Yang Wudi sedikit menyusut, dan Dugubo tidak bisa tidak bertanya kepada Tang San dengan mendalam, apa roh ini? Sebagai siswa Grandmaster, Tang San mungkin salah satu dari orang-orang yang mengenal semua jenis roh terbaik di dunia guru roh, jadi dia tentu saja tahu apa roh Sue Qinghe itu. Dia berkata dengan wajah serius, ini adalah roh legendaris, juga roh teratas. Guru saya mengatakan bahwa Serapim melambangkan calon juru bicara dewa. Orang-orang yang memiliki roh ini tidak hanya akan memiliki kekuatan roh bawaan penuh tetapi bahkan secara berperingkat 20, sehingga mereka dapat segera mendapatkan cincin roh kedua mereka setelah mereka memiliki yang pertama. Sue Qinghe baru berusia lebih dari 30 tahun dan kurang dari 35, tetapi dia sudah di atas peringkat 70. Saya khawatir dia sebenarnya yang terkuat di generasi emas. Baik Snake Lens Douluo dan Porcupine-Fish Douluo telah terluka, tetapi dalam hal kekuatan keseluruhan mereka masih bisa tetap dalam dasi. Tapi begitu Sue Qinghe yang memiliki semangat super Serapim ditambahkan, situasinya akan sangat berbeda. Sue Qinghe tidak seperti tuan roh normal di sekitar mereka. Tang San bisa hampir yakin bahwa kekuatan Sue Qinghe benar-benar di atasnya. Mempertimbangkan identitasnya sebagai tuan muda Spirit Hall, bagaimana mungkin dia tidak memiliki semua jenis harta roh penguasa kualitas terbaik? Dengan semangat supernya, karena kekuatannya yang tidak diketahui, bagi Tang San tampaknya dia bahkan lebih berbahaya daripada 2 gelar Douluo itu. Dengan kerjasama 2 gelar Douluo, sepertinya tidak ada peluang untuk menang. 4 sayap di belakang Sue Qinghe terbuka, dan tubuhnya melayang di udara. 2 mata emas mengawasi Tang San tanpa emosi. Tang San, Anda akan membayar apa yang Anda katakan. Anda harus tahu, dengan Anda mengetahui rahasia saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Sekali lagi, saya akan memberi Anda kesempatan terakhir. Bersumpah setia, atau dihancurkan? 8 tombak laba-laba di belakang punggung Tang San mengangkatnya, dan membuatnya memandang Sue Qinghe secara horizontal. Aku juga akan menjawabmu lagi. Pertarungan. Sue Qinghe tersenyum dingin. Baiklah, jadi aku memberimu kesempatan ini. Biarkan saya mengalami secara pribadi, sejauh mana kekuatan Anda dapat mencapai sekarang. Tepat setelah kata itu selesai, jejak api emas diseret di belakang punggung Sue Qinghe dan seluruh tubuhnya dengan cepat terbang ke Tang San seperti meteor untuk menyerang bulan. Meskipun kecepatannya tidak bisa bersaing dengan Speed Clan, dalam perjalanan terbangnya, Tang San jelas bisa merasakan bahwa ia telah menjadi tidak nyata. Ruang di sekitar tubuhnya tampak sedikit melengkung sehingga kekuatan spiritualnya tidak dapat menentukan lokasi yang akurat. Cahaya keemasan yang indah, dengan siluet emas yang cantik di belakangnya mekar secara bersamaan. Semburan tekanan kuat yang penuh dengan aura suci menghantam Tang San. Seketika Sue Qinghe dimobilisasi, Snake Lens Douluo dan Porcupine-Fish Douluo juga merilis kemampuan jiwanya. Kedua judul Douluo menggunakan kemampuan roh ketujuh mereka tanpa ragu-ragu, roh avatar. Snake Lens Douluo mendorong Snake Lens ke arah langit, kemudian tombak berkilau cian dan cahaya ungu benar-benar berubah menjadi cahaya yang menutupi tubuhnya ke belakang. Segera, Snake Lens Douluo menghilang. Seekor ular sian dan ungu jelek muncul di udara, yang berbeda dari Kaisar Fosfor Giok Dugubo, dan panjangnya 10 meter. Dengan sisik segi 6 terbuka sepenuhnya berdiri dari tubuhnya seperti ribuan pisau tajam. Melihat avatar roh ular tombak Douluo, Tang San segera mengingat semacam variasi roh, alat roh avatar binatang transformasi jiwa. Avatar roh jenis khusus ini memiliki dorongan transformasi binatang dari avatar roh binatang, dan daya tahan dan kekuatan karakteristik dari avatar roh alat. Avatar roh seperti itu adalah kualitas terbaik, tetapi hanya mungkin muncul dalam keadaan cincin roh ketujuh dari beberapa binatang roh khusus, serta keberuntungan yang luar biasa. Jadi sekarang, ini adalah kekuatan sejati. Buat Lens Douluo di depan mata mereka. Dan di sisi lain, Douluo Porcupine-Fish juga berubah menjadi bola duri besar dengan diameter 10 meter. Dan cedera dari sebelumnya juga sudah pulih dengan tuntas. Berputar di udara dengan cepat, ia terbang langsung ke arah Dugubo. 2 gelar Douluo menunjukkan kekuatan penuh mereka. Kali ini, Tang San tidak memiliki kemampuan untuk membantu Dugubo dan Yang Wudi. Dia tidak bisa menargetkan Sue Qinghe, tetapi Sue Qinghe sudah menargetkannya.
Lapisan demi lapisan lingkaran emas dengan suara aneh namun samar menutupi Tang San secara langsung dan tidak ada yang bisa mengenali kemampuan roh mana yang digunakan oleh Sue Qinghe karena cahaya keemasan yang mengelilinginya. Pada saat yang sama, yang mengejutkan Tang San, cahaya keemasan ini tidak hanya dilepaskan pada tubuh Sue Qinghe, tetapi juga pada tubuh Snake Lens Douluo dan Porcupinefish Douluo, sehingga hampir semua yang ada di sekitar mereka menjadi agak keemasan dan kabur. Meskipun dia tidak merasakan efek dari cahaya keemasan ini, dia bisa yakin bahwa cahaya keemasan ini memiliki kemampuan yang sama dengan domain Dead God dan Blue Silver domainnya. Benar, ini adalah domain Sue Qinghe Sinate, kemampuan khusus dari roh Super Seraphim. Menghadapi ancaman yang dibawa oleh Sue Qinghe, tubuh Tang San mencondongkan tubuh ke depan dengan tiba-tiba, dan 8 tombak laba-laba dimasukkan ke tanah. Sekarang dia sepenuhnya menghadap tanah, seolah merangkak di tanah. Saat berikutnya, 8 Spider Lances membungkuk ke belakang dan melompat dengan cepat, mendorong tubuh Tang San melonjak ke langit. Secara bersamaan, Kaisar Perak Biru yang tak terhitung jumlahnya menyebar selama melonjak, berkembang ke layar besar kemegahan emas biru, dan memutar ke Sue Qinghe secara langsung. Karena pikiran Sue Qinghe semuanya terkunci pada Tang San, sekarang Tang San muncul, di bawah gambar momentum, Sue Qinghe juga berubah berlari ke menjulang, menyusul Tang San. Tang San punya alasan untuk mengubah medan perang ke langit. Setiap bidang memiliki jangkauannya, apakah domain Dead God, domain Blue Silver, atau domain Angelic milik Sue Qinghe. Tang San bertanya pada dirinya sendiri, dalam hal kekuatannya sekarang, dorongan yang domainnya tentu tidak akan bekerja lebih baik daripada domain-domain Sue Qinghe untuk membantu teman-teman mereka. Karena itu, dia perlu membawa Sue Qinghe ke langit sehingga tak satu pun dari domain mereka akan memiliki efek pada teman pertempuran mereka. Snake Lens Douluo dan Porcupinefish Douluo awalnya terluka. Sejauh menyangkut kekuatan Dugubo dan Yang Wudi, setidaknya mereka tidak akan dirugikan untuk sementara waktu, dan sebagai hasilnya, akan ada peluang bagi pihak mereka. Sue Qinghe juga orang yang cerdas, jadi dia tentu saja mengerti tujuan Tang San, tapi dia tetap mengejarnya. Dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Meskipun dia sangat memikirkan potensi Tang San lebih dari 10 tahun lebih muda darinya, dan bakatnya juga tidak lebih buruk dari Tang San. Kesenjangan 10 tahun, tidak mudah diimbangi hanya dengan mengandalkan kerja keras. Selama dia membunuh Tang San, Dugubo dan Yang Wudi tidak ada apa-apanya. Juga, dia ingin menguji kekuatan aslinya dengan mengalahkan Tang San. Setelah bertahan selama bertahun-tahun, dan menyembunyikan kekuatan sejatinya dengan metode rahasia Spirit Hall, skema akhirnya sampai pada titik untuk dilaksanakan. Dia merasa tidak sabar untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Cincin emas cahaya menyebar dengan tiba-tiba, membentuk riak demi riak lingkaran cahaya yang indah dan mendorong pergi Kaisar Perak Biru Tang San yang turun. Sue Qinghe memotong ke depan, dengan 4 sayap menyebar di belakang punggungnya, dan menembak ke arah Tang San seperti meteor emas. Melihat warna emas yang tumbuh di hadapannya, Tang San tidak merasa takut, hanya bergerak langsung ke arahnya dan melepaskan kemampuan tulang kaki kiri Blue Silver Emperor, Flight. Dalam informasi Sue Qinghe tentang Tang San, ada sedikit dokumentasi tentang kemampuannya untuk terbang, yang hanya memberikan deskripsi sederhana tentang kemampuan lompat 8 Spider Lances. Jadi melihat Tang terbang ke arahnya, dia tidak bisa menahan perasaan agak terkejut. Cincin roh pertama terlintas, lingkaran emas di tubuhnya segera menyatu di tangan kanannya. Dan sebuah pukulan tiba-tiba diayunkan ke Tang San. Cahaya keemasan yang membeku tampak seperti perisai bundar besar, menabrak tubuh Tang San. Tang San menarik napas dalam-dalam, dan kedua tangannya berubah menjadi warna batu giok. Skill surga misterius beroperasi dengan cepat di dalam tubuhnya, dengan api cahaya biru keemasan dan kekuatan roh sebesar-besarnya yang dipancarkan dari tangan. Controlling Cerane Catching Dragon meledak, tanpa menggunakan kemampuan roh, hanya menghadap perisai cahaya emas yang dirilis oleh Sue Qinghe. Dengan suara hong, dua siluet dipisahkan dengan cepat setelah tabrakan singkat. Tuduhan Sue Qinghe terhenti, bergoyang di udara, sementara Tang San dipukul mundur dan terbang setidaknya 30 meter sebelum ia berhasil mengendalikan tubuhnya, ki dan darah mengalir di dalam dirinya. Melalui tabrakan langsung ini, Tang San segera merasakan bahwa kekuatan roh Sue Qinghe sangat istimewa. Begitu dia bertabrakan dengan dia, semacam rasa hangat masuk ke dalam tubuhnya dari kekuatan roh lawan, dan kekuatan keahlian surga misteriusnya tampaknya memiliki tanda untuk meleleh di bawah rasa hangat yang penuh dengan aura suci, ditekan sehingga itu tidak bisa menunjukkan efek penuhnya. Jelas,
roh Super Seraphim tidak hanya memiliki domain bawaan, tetapi kekuatan rohnya juga memiliki atribut khusus, dan kemampuan roh pertama Sue King He hanya untuk memusatkan kekuatan roh atribut khusus ini. Sue King He memiliki kesan lain. Meskipun dia telah memukul Tang San, dia juga merasa bahwa kekuatan roh Tang San jujur dan lembut, seperti energi besar antara langit dan bumi, terutama saat mereka bersatu. Itu menghasilkan semacam kekuatan mengejutkan khusus, secara paksa memecah belah serangannya yang awalnya seperti sungai yang luas. Sepertinya Tang San mendapatkan yang terburuk dari tabrakan ini, tetapi sebenarnya dia tidak menderita cedera yang sebenarnya. Terutama tangannya yang tampak dipahat oleh batu giok, dan sangat keras, seolah-olah mereka dapat menghancurkan serangan energinya dengan kekuatan fisik murni. Sebuah cahaya tipis melintas, ekspresi agak dingin muncul di wajah Tang San. Sue King He bahkan lebih kuat dari yang dia kira. Dia bisa mengatasi spirit Dou Luos normal secara frontal, tetapi menghadapi Sue King He, spirit Sage yang hanya lebih dari peringkat 70, dia tidak memiliki kepastian. Pertarungan di tanah juga dimulai. Yang Wudi dan Du Gubo mengubah tempat mereka satu sama lain, dan merilis avatar roh mereka secara bersamaan. Yang Wudi menghadapi Porcupine-Fish Dou Luo sementara Du Gubo menghadapi ular yang menjelma dari Snake Lens Dou Luo. Qian Purple Double Head Snake menghadapi Jade Phosphor Serpent Emperor yang bahkan lebih besar darinya, sedangkan tombak Soul Breaking dengan nyala api hitam intensif menghadapi bola spin besar. Pertarungan antara Du Gubo dan Snake Lens Dou Luo semuanya bersifat fisik. Meskipun avatar Du Gubo, Jade Phosphor Serpent Emperor, memiliki ukuran yang lebih besar, saat mereka memukul bersama, dia kalah. Dua lidah dari ular raksasa ungu berwajah cian ungu berkepala ganda bermunculan dari mulutnya seperti dua pedang tajam, menyisakan dua luka yang dalam di tubuh Kaisar Fosfor ular giok-giok. Sisik hijau zamrud Jade Phosphor Serpent Emperor tidak bisa menghalangi lidahnya yang bahkan lebih tajam dari pedang. Mulut Kaisar Jade Phosphor Serpent sudah menggigit tubuh lawan, tetapi hanya meninggalkan lapisan jejak dan tidak bisa menyakiti ular besar-besar berkepala Qian Purple Double. Bahkan racun ekstrim Kaisar Fosfor giok-giok hanya menghasilkan sedikit efek korosif pada kulitnya. Kekerasan dari avatar roh ular Lens Dou Luo sebenarnya bahkan di atas Kaisar Fosfor giok. Apakah Snake Lens Dou Luo atau Porcupine-Fish Dou Luo, mereka secara khusus diatur oleh Sue King He untuk menangani Du Gubo, sehingga mereka secara alami memiliki pertahanan yang sangat kuat terhadap racunnya. Namun, itu bukan pekerjaan mudah bagi Qian Purple Double Head Huge Snake untuk mengalahkan Emperor Phosphor Serpent Emperor dalam waktu singkat. Dia terluka dari sebelumnya. Setelah menyadari arwahnya terkendali, Du Gubo mengubah serangannya menjadi terus-menerus meludahkan racun dan kabut beracun untuk menghadapi lawan, sementara tubuhnya berputar-putar menjadi bentuk ular ketika ia bisa menggunakan kepala tersulitnya untuk bertabrakan dengan lawan. Di sisi lain, kemampuan dan kekuatan Porcupine-Fish Dou Luo jauh di atas Yang Wudi, tetapi serangan Yang Wudi terlalu tajam. Dan dia harus melahap racun yang disemburkan oleh Du Gubo, kalau itu akan melukai master roh lainnya di samping. Bola berduri besar yang ia inkarnasi menjadi bertabrakan dengan Breaking Soul Lens terus-menerus, yang juga menghasilkan dasi. Dalam pertarungan tingkat ini, keduanya tidak akan dengan mudah memasukkan semua telur mereka dalam satu keranjang. Jika mereka menggunakan kemampuan roh terakhir untuk mengenai lawan, mereka berdua akan terluka. Oleh karena itu, di bawah kondisi bahwa mereka memiliki kekuatan roh yang cukup, ini secara bertahap menjadi perang yang berlarut-larut. Meskipun keduanya saling berhadapan di udara adalah yang paling lemah dalam kekuatan roh, pertarungan mereka tidak diragukan lagi adalah titik kunci dari pertempuran ini. Jika Tang San menang, meskipun mereka berada di Istana Kekaisaran, mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi jika Sue King He menang, tanpa pertanyaan, mereka bertiga akan mati karena rahasia yang mereka dengar. 8 laba-laba lens menyebar dari punggungnya. Tang San menarik napas dalam-dalam, mengandalkan aura pembunuhan Dead God Domain yang kuat untuk secara paksa mengusir efek pencairan pemurnian khusus dari kekuatan roh malaikat di dalam tubuhnya. Apa yang aneh, keterampilan langit misterius langsung dan ringan Tang San tidak bisa melakukan apapun untuk pemurnian kekuatan roh malaikat. Tetapi saat Dead God Domain muncul, sepertinya hanya menahan kekuatan roh angel, segera membuat efek lengket dari pemurnian menghilang sepenuhnya. Tang San cepat mengerti, kekuatan roh malaikat harus menjadi energi suci murni, sementara domain Dead God-nya memiliki semacam aura pembunuh yang kuat yang berlawanan secara diametris. Jika kekuatan roh malaikat dikatakan adil, maka domain Dead God-nya jahat,
keadilan dan kejahatan tidak bisa hidup berdampingan, saling membatasi satu sama lain adalah konsekuensi alami. Sama seperti Dead God Domain-nya juga tidak bisa memengaruhi aura suci lawan, efek pemurnian lawan dari Angelic Domain juga tidak bisa memengaruhinya. Sue Qinghe tersenyum dengan dingin. Apa domain Dead God? Apa yang digunakan Hulina sebenarnya sama dengan Anda? Mungkin Anda telah memperhatikan, domain Dead God Anda bertentangan dengan domain Angelic saya. Sayangnya, yang tidak bisa Anda ketahui adalah, kebangkitan sejati domain bawaan hanya setelah memiliki kemampuan roh ketujuh, Spirit Avatar. Tanpa Spirit Avatar, domain bawaan Anda hanya dapat memiliki beberapa efek pendukung. Hanya dengan Spirit Avatar, efek domain dapat ditampilkan sepenuhnya. Meskipun domain Anda berada di kelas yang sama dengan saya, kesenjangan dalam peringkat tidak dapat diimbangi. Mari saya tunjukkan kekuatan sebenarnya dari Angelic Domain. Mengatakan ini, cincin roh ketujuh di tubuhnya berkedip dengan warna hitam pekat. Hitam dan emas, dua lampu yang benar-benar berbeda dicampur bersama, dan kemudian cincin roh hitam tampaknya berasimilasi, berubah menjadi emas dalam proses dilepaskan. Cahaya keemasan mengkristal, hantu di belakang punggung Sue Qinghe bergerak maju dengan tenang, sementara Sue Qinghe sendiri tumpang tindih dengan hantu dengan cepat. Termasuk kulit dan rambutnya, semuanya dibuat murni keemasan. Pakaian di tubuhnya menghilang dalam pemurnian cahaya keemasan itu. Api keemasan yang indah mengemasi seluruh tubuhnya, seperti makhluk abadi. Bahkan 6 cincin roh lainnya di tubuhnya diberikan emas pada saat itu. Pada 2 pasang sayap putih murni di belakang punggung Sue Qinghe, warna emas menyebar dari akar, lalu ke ujung setiap bulu. Dengan suara pecah, sepasang sayap membuka lagi di belakang punggungnya. Fitur asli Serapim menghilang sepenuhnya dalam kemampuan semangat ketujuh efek Spirit Avatar. Lalu sikap Sue Qinghe yang mengesankan tiba-tiba membengkak, seolah-olah menutupi langit dan bumi. Setelah merilis avatar rohnya, tekanan yang dia bawa ke Tangsan sama sekali tidak kurang dari gelar Douluo. Menurut 10 kompetensi inti Grandmaster, intensifikasi Spirit Avatar adalah rasio langsung dari kualitas roh itu sendiri. Artinya, semakin tinggi kualitas roh, semakin intensifikasi setelah merilis avatar roh seseorang. Karena itu semakin tinggi semangatnya, semakin berarti memiliki kemampuan roh ketujuh. Karena hanya setelah memiliki avatar roh kekuatan roh yang sebenarnya dapat ditampilkan. Dalam pertempuran masa lalu Tangsan, roh avatar paling kuat yang ia temui tidak diragukan adalah Clear Sky Hammer. Tapi penatua Clear Sky Clan itu hanya menggunakan 40% dari kekuatan aslinya, yang bukan kekuatan penuh dari avatar roh Clear Sky Hammer. Namun demikian saat itu Tang Hao memaksa lebih dari 5 gelar Douluos dari Spirit Hall untuk menghadapi lawan secara bersamaan dengan kekuatannya sendiri, yang menunjukkan kekuatan roh itu. Tetapi kualitas roh Serapim di depan matanya benar-benar tidak lebih rendah dari Clear Sky Hammer, jadi amplifikasi itu tidak diragukan lagi sangat mengerikan. Sue Qinghe merentangkan kedua tangannya ke kedua sisi, seperti salib yang menggantung di udara, mengangkat kepalanya, dengan peluit kuning dari mulutnya. Tiba-tiba, cahaya keemasan di tubuhnya menyebar dengan kecepatan yang sulit dirasakan dengan telanjang mata. Hanya dengan sebuah eye blink, itu sudah mencakup beberapa ribu meter persegi di langit. Tangsan langsung diselimuti, dan segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi keemasan, secara mengejutkan Tangsan. Tetapi pada saat ini, dia tahu dia tidak bisa panik. Ini harus menjadi efek sebenarnya dari Angelic Domain di Spirit Avatar, Angelic Domain asli Sue Qinghe bicarakan. Dalam cahaya keemasan, Tangsan pertama kali merasakan tekanan kuat dari segala arah. Indranya terbatas pada jarak yang sempit, sehingga bahkan kekuatan spiritualnya hanya bisa menjangkau 5 meter di sekitarnya. Seluruh wujudnya sepertinya dibawa ke dunia lain, yang penguasanya adalah Sue Qinghe. Sensasi pencairan kekuatan roh muncul lagi, memaksa Tangsan harus segera melepaskan domain Dead God-nya. The Dead God Domain dan Angelic Domain saling menahan satu sama lain, sehingga siapa yang bisa membanjiri lawan bergantung pada kekuatan masing-masing. Jelas, dalam hal domain, Tangsan sekarang tidak bisa bersaing dengan Sue Qinghe. Domain Dead God terbatas pada kulit Tangsan oleh aura suci yang kuat, dan secara sempit mempertahankan kekuatan rohnya bebas dari pemurnian. Tapi efek mengintensifkannya sudah menghilang secara menyeluruh. Mata Tangsan menerangi, melalui mata setan ungu, kekuatan spiritualnya terlepas tanpa menahan diri. Efek dari tulang tengkorak kebijaksanaan kondensasi ditampilkan pada saat ini. Setelah Tangsan sepenuhnya menggunakan Purple Demon Eye,
ruang lingkup yang bisa dideteksi kekuatan spiritualnya bertambah dari 5 meter menjadi sekitar 50 meter, dan Purple Demon Eye juga membantunya mendeteksi secara sempit di sekitar tubuhnya dalam 100 meter, nyaris tidak mengenali benda. Rasakan celah di antara kita. Tang San, ini domain saya penguasa di sini. Setelah datang ke sini, bahkan gelar Dou Luo hanya dapat menjamin bahwa mereka dapat menarik diri dalam keadaan utuh. Kalian semua sudah sepenuhnya di bawah kendali saya. Sejujurnya, saya sangat mengagumi Anda. Prestasi masa depan Anda tidak akan di bawah milik saya. Karena itu, saya bersedia memberi Anda kesempatan terakhir lagi. Aku benar-benar tidak tega mencekik jenius sepertimu. Hanya para jenius seperti kita yang akan mengerti betapa hebatnya satu sama lain, bukan begitu? Mendengar suara Sue Qinghe, Tang San mencoba yang terbaik untuk merasakan lokasi tepatnya, tetapi itu sia-sia. Efek domain Angelic sebelum dia terlalu kuat. Meskipun dia bisa menggunakan tulang roh dan mata setan ungu untuk mencoba meningkatkan kemampuan inderanya, dibandingkan biasanya, itu masih sangat terganggu. Terutama cahaya keemasan dengan aura suci yang dicoba oleh domain, membuatnya mengkonsumsi kekuatan roh dan kekuatan spiritualnya dengan cepat untuk mendukung domain Dead God. Jika dia tidak bisa memecahkan domain ini, maka Sue Qinghe bahkan tidak perlu menyerang, terus mengendalikannya seperti ini, dan Tang San akan kalah dan mati karena melelahkan kekuatan rohnya. Tentu saja, Tang San juga tahu, Sue Qinghe yang telah merilis Spirit Avatar dan Angelic Domain juga mengkonsumsi kekuatan rohnya dengan sangat cepat. Dia tidak akan bersaing dengan dia dalam gesekan. Aku sudah menjawabmu. Hasilnya masih belum diselesaikan. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda bisa membunuh saya. Mengatakan itu, 8 tombak laba-laba di belakang punggung Tang San sedikit membungkuk, melindungi punggungnya. Cincin roh kelima dan keenam menyala secara bersamaan. Cahaya biru keemasan terkonsentrasi pada lengan kanannya, tombak tuan perak biru setinggi 3 meter yang terhubung dengan lengannya, dan sementara itu, semua Tang San menjadi tidak nyata, persis efek dari kemampuan roh cincin roh ke-600 tahun, ketiadaan. Jika peringkat kekuatan roh bisa dikatakan sebagai keuntungan Sue Qinghe, maka kemampuan roh 100.000 tahun adalah keuntungan Tang San. Kemampuan roh 100.000 tahun? Coba saya lihat, seberapa besar pengaruhnya yang dihasilkan oleh kemampuan roh Anda selama 100.000 tahun di domain Angelic saya. Tiba-tiba, di sekitar tubuh Tang San, cahaya keemasan Angelic Domain langsung tumbuh lebih rapat, seolah menghalanginya dalam rawa emas, memperlambat gerakannya. Pada sedikit fluktuasi kekuatan spiritual, Tang San bereaksi hampir pada detik pertama. 8 spider lens melindungi tubuhnya, dan Blue Silver Overload Lens di sisi kanan tubuhnya didorong ke depan, tidak melepaskannya, tetapi berfungsi sebagai senjata untuk menusukkan ke arah yang telah dirasakannya. Siluet emas yang kuat terbang di atas tubuh Tang San, dan Tang San heran menemukan, apakah 8 spider lens atau Blue Silver Overload Lens, tidak ada yang mengenai tubuh lawan. Selain itu, siluet emas yang terbang di atasnya membawanya semacam perasaan pusing. Meskipun dia berada dalam keadaan ketiadaan, kekuatan rohnya dan kekuatan spiritualnya masih sangat menurun. Faktanya, dalam keadaan ketiadaan, Tang San kebal terhadap serangan fisik, dan segala bentuk serangan energi, termasuk kekuatan spiritual, akan berkurang 50%. Serangan yang dilepaskan Sue Qinghe sebenarnya mirip dengan kehampaannya, tetapi di mana ketiadaan Tang San memberikan tekanan khusus pada pertahanan, sedangkan siluet nyata Sue Qinghe menekankan serangan. Yi, benar-benar layak disebut cincin roh 100.000 tahun, itu benar-benar memiliki beberapa cara khusus. Bahkan kemampuan rohku yang berevolusi kedua, keturunan Angelic tidak bisa mengalahkanmu. Sepertinya aku harus sedikit iri padamu. Namun, ini tidak cukup. Cahaya keemasan di lengan kanannya terkendali. Setelah menemukan bahwa Blue Silver Overload Lens tidak berpengaruh dalam situasi ini, Tang San segera menarik kemampuan roh yang mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan rohnya, dan mengumpulkan kekuatan rohnya ke dalam. Fluktuasi kekuatan spiritual muncul lagi, kali ini jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Dengan pengalaman terakhir kali, Tang San akhirnya menangkap bayangan itu dengan mengandalkan Purple Demon Eye-nya. Seperti yang dia nilai sebelumnya, di wilayahnya sendiri, Sue Qinghe sudah berubah menjadi hantu dan bertemu dengannya. Yang berbeda adalah bahwa ada pedang panjang di tangannya saat ini, benar-benar terbuat dari api emas, tanpa tubuh yang besar, membuat hati Tang San bergetar, dan membawa fluktuasi energi yang hebat. Ini adalah serangan bentuk energi murni, jadi meskipun keadaan ketiadaan meningkatkan perlawanannya sebesar 50%, Tang San benar-benar tidak berani bertabrakan dengan dia.
Yang membuat Tang San menderita adalah dia tidak bisa melihat cincin roh mana yang dilepaskan pada tubuh lawan sama sekali. Artinya, dia tidak tahu kemampuan apa yang harus dia gunakan sebagai respons. Waktu yang dipilih Sui Qinghe tidak diragukan lagi dipilih dengan sangat baik, tepat setelah Tang San mengambil Blue Silver Overload Lens dan terlambat untuk melepaskannya lagi. Eight Spider Lances adalah serangan fisik yang sangat sulit untuk memblokir serangan bentuk energi murni seperti itu. Selain itu, Domain Angelic menguatkannya dengan 30%. Meskipun dia tidak bisa melemahkan Tang San sampai 30% karena Domain Dead God Tang San, ini sudah cukup. Kekuatannya secara fundamental di atas Tang San. Dalam domain yang benar, perasaan dan reaksi Tang San menjadi lebih lambat. Jika serangan pertama Sui Qinghe adalah penyelidikan, maka serangan ini adalah serangan berat yang ia persiapkan untuk Tang San, juga serangan untuk membangun keunggulannya. Bahkan jika itu tidak bisa mengalahkan Tang San dalam satu serangan, itu setidaknya akan melukainya.